Ya, halo teman-teman, halo guys, halo semua. Kembali lagi saya Paulus Alfa. Saya mau coba cerita kembali. Saya mau sedikit mengambil nilai lebih lanjut dari cerita yang sudah kemarin saya ceritakan melalui sharing saya, dimana cerita tersebut intinya adalah Tuhan memakai saya, memakai patah hati saya untuk memperbaiki diri saya supaya saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, kenapa Tuhan memakai patah hati? Kenapa Tuhan memakai sakit hati? Tuhan memakai sesuatu yang gak enak, Tuhan memakai kondisi yang gak enak, dan terkadang Tuhan hadir di situ. Kita lebih menyadari kuasa Tuhan, kita lebih merasakan kuasa Tuhan ketika kita kondisinya sedang berada di situasi yang gak enak. Ya, kalau menurut saya kadang kita lupa. Ketika kita senang, ketika kita sedang bahagia, kita menerima sesuatu yang menyenangkan hati kita kadang lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi yang gak enak, kita sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita baru ingat Tuhan. Bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau memberi keadaan seperti ini kepada saya? Itu saya alami, saya mengalami seperti itu, dimana saya tidak mengambil sesuatu yang positif dari setiap kejadian. Yang ada ketika saya dalam kondisi yang gak enak, saya malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Saya sudah coba berdoa, saya sudah coba melakukan sesuai keinginan Tuhan, tapi kenapa sih malah Tuhan kasih saya kejadian seperti ini? Misal nih, saya PDKT kan sama cewek kemarin, tapi ternyata PDKT-nya digagalkan total oleh Tuhan dan saya diberikan patah hati. Ya, kenapa seperti itu? Dari kejadian tersebut saya mengambil bahwa saya belum siap untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Dengan sifat-sifat saya, dengan pemikiran saya, dengan dengan ego saya secara mentalitas belum siap untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Setelah saya mengalami itu, saya menyadari bahwa ternyata Tuhan punya rencana seperti ini. Tuhan ternyata sedang mempersiapkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik dulu, menjadi seseorang yang punya mentalitas berbeda dalam hal mencintai seseorang, punya pemikiran yang berbeda, punya definisi cinta yang berbeda dengan saya yang sebelumnya, di mana definisi cinta saya ya duniawi, kedagingan, dan definisi cinta yang saya dapatkan sekarang adalah cintanya Tuhan. Ya kayak kemarin, dimana cintanya Tuhan itu tulus, nggak pamrih, nggak egois, memaafkan, mengasihi tanpa syarat. Jadi teman-teman, kita memang harus punya pemikiran dan kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan memang punya rencana, Tuhan punya maksud dari setiap kejadian yang kita alami. Kita kadang marah, kita kadang jengkel, itu normal karena kita manusia, kita punya ego, kita punya emosi. Kadang kita marah, dan menurut saya itu oke sih, asal tidak berlebihan. Dan kalau saya bilang jangan marah, maksudnya jangan menyalahkan Tuhan juga sih untuk kejadian yang kita alami. Karena menurut saya Tuhan memang punya rencana, Tuhan punya
maksud yang baik, dimana kita juga harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam kejadian itu. Jadi kayak berpikir positif lah. Ketika kita berpikir positif, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang positif dari kejadian itu, sekalipun itu dalam kondisi yang gak enak, dalam kejadian yang tidak menyenangkan kita. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang positif, akan menjadi sesuatu yang membangun ketika kita punya pikiran positif. Nah, dari situ otomatis kita punya kesadaran, kita punya kemauan untuk berubah. Kita harus punya kemauan untuk berubah. Kalau kita menyadari dan kita nggak punya kemauan untuk berubah, ya itu akan berhenti sampai di situ doang, sadar tapi tidak ada perubahan apapun dalam diri kita. Itu sama kayak kejadian saya ketika saya waktu itu diputusin pacar saya stres, saya down, saya galau berat, yang bisa dibilang itu hampir sebulan kalau nggak salah, lebih malah. Yang dimana waktu itu saya menyadari, wah Tuhan punya rencana, pasti punya rencana kenapa hubungan saya digagalkan sama dia waktu itu. Tuhan pasti punya rencana apa, mungkin dia gak cocok untuk saya, atau saya yang gak cocok untuk dia, atau apa. Saya waktu itu menyadari, tapi saya gak berubah. Saya gak ada kemauan untuk introspeksi, dalam arti introspeksi terus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya saya cuma sadar, udah berhenti sampai disadar, terus sudah. Ya ternyata saya untuk PDKT sama cewek, PDKT sama orang lagi, sifat saya gak berubah. Saya mengulangi, saya memperlakukan orang yang saya deketin waktu itu sama dengan waktu saya memperlakukan mantan saya. Jadi sama aja, dimana saya egois, saya cuman mementingkan ego saya kayak sudah memiliki padahal masih PDKT. Saya buru-buru, jadi semua itu kayak cuman saya ngikutin nafsu saya aja. Itu kan semua ego saya ya, buru-buru, terus merasa memiliki. Kalau saya melakukan begini, dia harus membalas kayak pamrih gitulah. Oh saya udah gini kok, dia nggak kayak gini ya. Saya udah ngelakuin gini, dia nggak gitu. Ya itu kan nggak artinya bukan cinta gitu loh. Kalau cinta itu pamrih, kita cinta orang itu harusnya nggak berharap banyak untuk dia mencintai kita. Walaupun cinta itu give and receive, kita memberi, kita juga mendapat, tapi bukan mengambil, bukan take. Kalau dia nggak ngasih ya sudah, karena dalam prinsipnya cinta itu we give someone love and nggak berharap dia ngasih balik. Kalau ngasih balik ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi waktu itu saya memang punya pikiran seperti itu sih, kayak wah saya udah ngasih begini begitu, saya udah berjuang untuk dia, saya sudah ngeluangin waktu buat dia, tapi dia kok nggak gini sama saya. Ya harusnya nggak perlu kayak gitu. Itu hak dia untuk membalas kita seperti apa, itu hak dia. Dan kewajiban kita kalau kita cinta, ya kita mencintai orang tersebut tanpa syarat apapun. Menurut saya arti cinta yang sesungguhnya. Karena kalau pakai syarat-syaratan itu bukan cinta, tapi pamrih mungkin ya.
Cintanya pamrih kayak aneh gak sih? Cintanya pamrih kayak hitung-hitungan nanti jatuhnya. Aku udah gini kok, kamu harus gini. Aku udah begini kok, kamu harus gini. No. Ya kita harusnya ambil contoh dong dari Yesus. Yesus tuh sudah mencintai kita sebegitunya hingga dia mau rela mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita yang bahkan kita sendiri menolaknya. Bahkan Tuhan tetap mencintai mereka yang menyalibkan dia. Ya, jadi saya ngomong gini, saya bukan pendeta, saya bukan apa-apa, saya cuman mengimani sesuatu dalam hidup saya ingin berbagi buat sama teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuni seseorang yang menyakiti dia. Dia mengampuni seseorang yang menyiksa dia. Dia mengampuni seseorang yang menghukum dia. Yaitu bukti kasih Tuhan itu seperti itu. Kita dikasih contoh seperti itu supaya kita bisa menyontoh dan kita bisa mengasihi seseorang ya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman cari cinta yang benar kayak apa ya, teman cari itu dalam Tuhan. Kalau dalam iman saya ya cari itu di dalam Tuhan Yesus. Karena banyak banget dimana Tuhan Yesus itu memberi contoh untuk kita mengasihi seseorang. Terus setelah mengalami semua itu, alangkah lebih baiknya kita juga punya kesadaran diri untuk memperbaiki diri kita. Setelah kita mengalami semua hal itu, setelah kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kita, Tuhan punya planning untuk kita ke depan, ya kita harus punya kesadaran diri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Jadi kita nggak berhenti cuman sampai kita sadar, tapi kita do something untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau cuman sadar mah nggak ada guna, cuman nanti jadinya wacana doang gitu kan. Saya punya cerita kayak gitu. Tuhan mengubahkan saya lewat kisah percintaan saya, di mana cinta saya digagalkan, di mana saya dibuat patah hati, yang akhirnya Tuhan memperbaiki diri saya. Tapi untuk teman-teman, belum tentu teman-teman punya cerita yang sama dengan saya. Belum tentu teman-teman mengalami kejadian yang sama, diputusin pacar, ditolak sama gebetan teman-teman. Ya jalan setiap orang itu beda-beda. Ada yang disadarkan lewat gagal dapat kerjaan, ada yang disadarkan lewat gagal masuk ke sekolah yang teman-teman mau. Ya jadi jalan setiap orang gak sama, beda-beda. Mungkin teman-teman alami sesuatu yang gak enak menurut teman-teman, yang menurut saya itu bisa diambil sesuatu positif, sesuatu hal yang positif, dimana itu bisa menjadi sebuah titik balik buat teman-teman menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup teman-teman. Jadi memang kadang Tuhan lebih cenderung untuk menyatakan kuasanya melalui sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya kayak ayat Alkitab yang tertulis dan yang ditulis oleh Paulus, kayak di kitab 2 Korintus 12 ayat 9,
yang berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ya mungkin Tuhan seperti itu, Tuhan menyatakan kuasanya dalam kelemahan kita supaya kita itu lebih sadar bahwa dalam keadaan sesulit apapun Tuhan itu hadir dalam hidup kita gitu loh. Dan mungkin juga kenapa Tuhan menyatakan kuasanya dalam kelemahan, supaya kita itu enggak takut, kita enggak merasa sendiri ketika dalam kondisi yang tidak mengenakan kita tidak merasakan kesendirian dalam kelemahan kita. Justru semakin kita dalam kondisi lemah, Tuhan sendiri yang menguatkan diri kita. Kita manusia, kita terbatas, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, dan kelemahan itu Tuhan yang menguatkan, yang Tuhan yang menjadikan kelemahan itu menjadi kekuatan supaya kita berserah sama Dia. Jadi bisa dibilang Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan membuat kuasanya menjadi sempurna ketika kita mengalami sesuatu yang menjadi kelemahan kita. Kita sedang berada dalam lembah, kita sedang berada dalam situasi di bawah, kita sedang berada dalam lembah kekelaman, tapi seperti yang Mazmur 23 ayat 4 bilang, seperti yang Daud bilang waktu itu adalah, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Ya, seperti itulah Tuhan kita. Dia justru menemani kita, Dia justru mendampingi kita sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman. Dia terus menyertai kita dan Dia yang akan mendampingi kita dimanapun kita berada. Jadi buat teman-teman, menurut saya, sekalipun teman-teman baru mengalami sesuatu yang gak enak, sekalipun teman-teman sedang mengalami hal yang gak enak, entah itu diputusin pacar, entah itu ditolak sama gebetan teman, atau apapun itu, teman-teman gak usah khawatir. Sedih boleh, saya gak bilang gak boleh sedih. Sedih itu untuk kita wajar, cuman kita gak perlu berlarut dalam kesedihan tersebut. Ya karena yang perlu teman-teman sadari adalah teman-teman harus menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup ini Tuhan punya rencana, dan teman-teman harus mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang teman-teman alami. Ya teman-teman, saya bisa bicara gini karena saya mengalami hal tersebut dalam hidup saya. Jadi saya ingin mencoba untuk berbagi ke teman-teman supaya teman-teman tidak melakukan sesuatu hal yang saya lakukan dulu, dimana saya kalau berlarut-larut, sedih, stres, berkepanjangan yang itu gak ada gunanya. Ketika kita menyadari bahwa setiap kejadian adalah rencana dari Tuhan, setiap kejadian Tuhan pasti punya rencana untuk kita,
ya hidup kita akan menjadi lebih positif. Enak gak enak, senang sedih, kita akan selalu bersyukur karena kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Sekalipun teman-teman sedih, boleh teman-teman sedih, boleh teman-teman nangis, boleh teman-teman meluapkan emosi kesedihan teman-teman, cuman janganlah berlarut-larut, karena ketika teman-teman berlarut-larut dalam kesedihan, you do nothing. Teman-teman tidak mendapatkan apa-apa dan it's a wasting time. Teman-teman membuang waktu. Teman-teman kalau misalkan baru kerja juga gak bisa produktif. Teman-teman kalau baru sekolah juga belajarnya gak bisa maksimal. Teman-teman kalau sedang melakukan sesuatu juga teman-teman gak bisa konsentrasi. Saya mengalami itu semua, dimana saya gak ngapa-ngapain, saya tidak mendapatkan apa-apa ketika saya berlarut dalam kesedihan. Jadi teman-teman, sesedih apapun, gak enak apapun kejadian yang teman-teman alami, coba ambil sisi positifnya. Teman-teman ambil sesuatu yang bisa teman-teman ambil nilai baiknya, belajar dari setiap kesalahan teman-teman dalam kejadian tersebut dan bangkit supaya teman-teman bisa jadi lebih baik lagi. Ya, mungkin itu teman-teman dari sharing atau cerita saya kali ini. Semoga cerita ini bisa membantu teman-teman, bisa menguatkan teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Semoga apa yang saya bicarakan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.